Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita masuk langsung saja di bab selanjutnya. Di bab keempat, peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Nah, hari ini bacaan Alkitab kita di Yohanes pasal 14 dan 1 Korintus pasal 16. Tapi kita akan membaca Alkitab kita di Yohanes pasal 14, di mana kita belajar peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Kemarin kita belajar tentang iman Abraham dan tokoh-tokoh yang Mister sudah berikan. Nah, hari ini kita akan membaca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 7 dan lompat di ayat 15 sampai 21. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Nah, di poin yang pertama, kita langsung saja di poin yang pertama, Roh Kudus dan pekerjaannya. Orang beriman membutuhkan penolong yang memimpinnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang beriman itu butuh seorang penolong yang memimpinnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Penolongnya siapa yang dimaksud? Yang jelas bukan manusia. Karena manusia bisa saja mengecewakan atau mungkin sesama kita dan sebagainya. Itu terbatas. Mereka juga sama-sama dengan hidup kita manusia. Jadi orang beriman membutuhkan penolong yaitu Roh Kudus di dalam memimpin setiap kehidupan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Agar masa depan kita itu berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah penolong yang memimpin hidup orang beriman. Roh Kudus berperan sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntun orang beriman agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos, yang berarti pembela, perantara, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, penghibur, atau penolong. Nah, pekerjaan Roh Kudus menyertai. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu dalam hidup kita, dalam diri kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, dia menyertai. Dia mengajar atau mendidik kita mungkin dalam setiap hal yang kita kerjakan. Dia menginsafkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran, dan memberikan hal-hal yang akan datang. Nah, itu di Yohanes 14 dan 1 Korintus 16. Roh Kudus dapat menolong orang beriman agar dapat melanjutkan kebenaran yang telah diterimanya kepada orang lain. Jadi ketika di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dia menghibur, dia mendidik kita, dia memberikan kita kekuatan lebih lagi di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ini penting, memimpin kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Hidup benar di dalam Tuhan. Di poin ke B,
Roh Kudus memberi pengertian akan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus mengajar dan menuntun orang beriman untuk menemukan kebenaran. Ini penting ya. Roh Kudus mengajar dan menuntun orang beriman untuk menemukan kebenaran. Jadi Roh Kudus memimpin orang beriman pada kesetiaan dalam kekudusan hidup. Jadi Roh Kudus memimpin orang beriman pada kesetiaan dalam kekudusan hidup. Jadi hidup kita selalu benar. Buah roh itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus mengajarkan kebenaran melalui Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus memberi kita pengertian untuk memahami maksud firman Tuhan. Dengan pengertian yang makin mendalam akan firman Tuhan, orang beriman dapat semakin mengenal Dia atau mengenal Tuhan Yesus yang dipercayai, yang kita percayai, yang kita yakini. Karena itu orang beriman harus tekun membaca Alkitab. Ini penting ya buat kita semua. Karena itu orang beriman harus tekun membaca Alkitab. Sesibuk kita mau sempatkan untuk membaca Alkitab. Karena dari situlah kita dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu yang terus memperbarui setiap pemikiran kita, setiap hati kita. Jika kita galau, kita diberi kekuatan. Jika kita suntuk, Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dalam hidup kita. Nah, banyak orang tidak mengenal kebenaran karena tidak pernah membaca Alkitab. Jangan sampai kita tidak mengenal kebenaran karena kita nggak membaca Alkitab. Di poin yang ke-C, Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur orang beriman. Kata penghibur berasal dari parakletos. Tadi kita sudah belajar yang berarti comforter atau penghibur atau advocate atau penasehat. Nah, Roh Kudus mendampingi orang beriman untuk memberikan penghibur dan nasihat agar menjalani hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Contohnya Stefanus. Kalian bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal 6 sampai ke pasal 7. Nah, bagaimana Stefanus tidak pernah takut ketika harus menghadapi hukuman mati yang dirajam batu. Pada waktu itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya harus mati syahid. Tapi kita sekarang ini, ya mungkin diolok-olok atau dihina atau dan sebagainya. Mungkin nggak seperti Stefanus. Nah, Stefanus ini tetap teguh imannya karena Roh Kudus meneguhkannya. Bahkan Alkitab menyaksikan bahwa menjelang kematiannya Stefanus menampak cahayanya, wajahnya itu bercahaya. Salut sekali dengan Stefanus. Stefanus tetap memiliki iman yang teguh. Nah, kalian bisa membacanya di Kisah Rasul 6. Di poin ke-D, Roh Kudus meneguhkan kesaksian. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan diberi kuasa agar dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus kepada semua muridnya. Kisah Para Rasul mencatat bahwa para murid menerima kuasa dari Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kalian yang sebagai orang Kristen pasti tahu kisah atau cerita tentang Pentakosta ini. Nah, setelah itu mereka dapat bersaksi tentang Kristus dan melakukan banyak mujizat. Kalian Mister singgung bahwa di mana ketika murid itu menerima kuasa Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus, dia berbahasa lidah, dia berbahasa di mana yang dia nggak seharusnya. Pada waktu itu murid-murid yang justru dia orang Yahudi, dia berbicara dengan bahasa yang lain. Itulah hikmat yang Tuhan beri melalui pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, mujizat yang terjadi. Ya, banyak orang kaget, dia nggak sekolah kayak Petrus, dia nggak berpendidikan tinggi, tapi tiba-tiba bisa berbahasa negara yang lain dan sebagainya. Nah, itu mujizat yang dari Tuhan. Kesaksian orang beriman diteguhkan oleh Roh Kudus dan semakin banyak orang percaya sampai kita sekarang ini. Dari zaman para murid yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan diberikan Roh Kudus, sampai sekarang kita juga merasakan banyak mujizat yang terjadi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini di poin ke-E. Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Ini penting, ini poin penting sekali. Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus secara pribadi dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap komitmen kita atau mungkin pengakuan kita, ya itu semua berasal dari Roh Kudus, hanya Roh Kudus. Ada banyak orang dikasih firman Tuhan berkali-kali, tapi dia susah buat percaya kepada Tuhan. Nah, itu belum ada Roh Kudus dalam hidupnya.
Jadi ketika kita sadar bahwa kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita percaya itu ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, Roh Kudus mengangkat orang beriman menjadi anak Allah. Anak Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Anak Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi anak Allah menempatkan orang beriman pada kekuatan Kristus untuk melawan dosa dan pertahanan dalam penderitaan. Kita ini sebagai anak. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang berat atau susah buat melakukan sebuah kebenaran atau mungkin hal yang baik, Tuhan Yesus ada di pihak kita. Sama halnya ketika kita sebagai anak nih sama orang tua kita nggak bisa, pasti orang tua kita yang melakukan, benar nggak? Nah itu sama halnya ketika kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang memampukan, ada Roh Kudus itu yang memampukan hidup kita. Nah ini catatan penting, kesimpulan yang Mister berikan di bab keempat. Jangan abaikan atau tidak peduli ketika Roh Kudus memimpin hidup kita kepada kebenaran. Jangan pernah abaikan atau tidak peduli ketika Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Jangan nyontek. Dengar itu, jangan diabaikan atau tidak, masa bodoh. Oh, jangan berbuat dosa ini. Oh, jangan ini, jangan ini. Kelihatannya ada suara yang mengingatkan kita. Jangan pernah abaikan atau tidak peduli ketika Roh Kudus memimpin hidup kita kepada kebenaran. Kamu harus bergerak ke sini, kamu harus jalan ke sini, kamu harus benar-benar memberikan yang terbaik. Nah, jangan abaikan itu, suara itu. Atau justru malah dengerin suara yang jahat. Tetaplah terus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus senantiasa menyertai serta memimpin hidup kita di dalam segala hal. Di dalam setiap apa yang pun yang kita kerjakan. Jadi, jangan pernah kita abaikan dan tidak peduli. Tetapi tetaplah terus berdoa. Tuhan berikan saya Roh Kudus yang terus menyertai dalam setiap hal yang kita kerjakan. Saya belajar, Tuhan berkati. Saya bekerja, Tuhan berkati. Apapun yang saya lakukan, orang tua saya lakukan, Tuhan berkati. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memimpin hidup kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini. Beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay, see you next time. God bless you all.